B12 maafkan Maya Bang. Sengaja memilih tempat yang jauh, hingga keluar dari Jakarta, tidak tanggung-tanggung Lingga mengajak Maya makan di daerah Serpong Tangerang Selatan. Lingga menginginkan waktu berdua dengan Maya yang cukup lama, menciptakan momen untuk pertama kalinya, berdua jalan bersama, sehingga membuat kesan yang tidak akan pernah terlupakan. Menunggu food serving kurang lebih 20 menit, makanan yang dipesan sudah tersaji di atas meja. Makan yang banyak Mei, Lingga menambahkan lauk ke atas piring Maya. Pria itu tersenyum senang kala melihat Maya makan dengan lahap tanpa harus malu-malu menjaga imagenya. Sikap Maya yang apa adanya sebagai seorang wanita mempunyai daya tarik sendiri yang mampu menghipnotis para pria terutama Lingga. Abang tidak makan. Kenapa cuma dilihat saja? Abang ingin mencoba makan dari tanganmu, Mei. Sepertinya suapan dari tanganmu sangat berkhasiat, bisa membuat nafsu makan bertambah. Ish, abang kan punya tangan sendiri. Maya bicara dengan bibir mengerucut dan malu-malu. Rasa canggung bercampur dak-dikduk kala Lingga bermanja-manja dengannya, tetapi tak ayal Maya tetap menyupkan nasi beserta kerang bambu saus lada hitam ke mulut Lingga. Pakai cumi goreng tepung Mei. Pakai udang bakar madu Mei. Pakai ikan bakar bawalnya juga boleh Mei. Pria itu banyak meminta, agar Maya menambahkan lauknya. Entah karena memang tangan Maya yang benar-benar berkhasiat atau perutnya yang memang lapar, Lingga memang pintar mencari alasan. Mendekatkan piring berisiskan merkrep ke hadapannya, Lingga membantu menguliti kepiting saus padang sebagai menu utama dan menyuapkannya ke mulut Maya. Kamu suka kepiting? Lingga bertanya di sela-sela makannya. Maya mengangguk karena mulutnya penuh dengan makanan. Abang akan pesan lagi untuk dibawa pulang. Semakin malam pengunjung di restoran ini semakin ramai, semakin habis pula sebakul nasi beserta lauk pauk yang terhidang di meja oleh dua orang yang sebenarnya kelaparan. Lingga yang sedari pagi hanya terisi dengan kopi, sedangkan Maya hanya sarapan sebungkus nasi uduk yang dibelinya. Dengan minuman es teh tawar yang menjadi kesukaan Lingga sebagai penutup makan malam. Pria itu tidak banyak bertanya tentang kehidupan pribadi Maya. Momen saat ini, hanya ia gunakan untuk makan dan bercengkrama menghabiskan malam panjang bersama Maya. Lingga tidak ingin merusaknya dengan segala macam pertanyaan. Keduanya hanya membahas sedikit tentang pekerjaan, yang akhirnya membuat Lingga tahu kalau Maya bekerja di butik Tante Rosa dan bekerja kepadanya. Sungguh sesuatu hal yang tidak disangkanya. Jadi, selama 3 tahun ini, Maya berada di butik mama sambungnya, dan yang lebih membuatnya terkejut, ternyata Mayalah yang membuatkan menu sarapan untuk Lisa. Hingga pertanyaan Maya, membuat Lingga harus memutar otak untuk bisa menyampaikannya dengan tepat. Bang, kita sudah 2 kali bertemu, bahkan abang malam ini mentraktir Maya makan. Tapi Maya belum tahu, siapa nama abang. Tunggu besok pagi Mei, kamu akan mendapatkan jawabannya. Sekarang kita pulang, kamu harus cepat istirahat. Terkecuali, kamu tidak menginginkan pulang, abang akan membawamu pergi ke suatu tempat. Jujur saja, abang ingin menghabiskan waktu bersamamu malam ini. Maya terdiam mendengarkan ucapan Lingga, walaupun berusaha menutup mata dan tak berpikir macam-macam, dengan berharap banyak akan kedekatannya dengan Lingga, sebagai wanita yang sudah cukup umur. Maya cukup mengerti akan sikap dan bahasa tubuh, yang pria itu tunjukkan kepadanya. Hanya saja Maya masih bingung harus meresponnya seperti apa dengan statusnya dirinya yang masih belum ada kejelasan. Maya juga tidak mau terburu-buru mengambil kesimpulan dengan mengira Lingga menyukainya. Entahlah, Maya sedang bimbang dibuatnya. Ini terlalu cepat bagi Maya. Next time Mei, jangan dipikirkan ucapanku, untuk ketiga kalinya Lingga mengusap kepala Maya. Seakan mengerti akan kegamangan yang Maya rasakan, Lingga menyadari butuh waktu dan proses untuk keduanya saling terbuka, dan menyadari perasaannya, sehingga Lingga tak mau memaksakan. Sebagai pria beristri ia pun sadar akan posisinya yang belum terselesaikan bersama Alisa. Lingga tidak mau Maya akan menjauh darinya jika mengetahui fakta yang sebenarnya. Meninggalkan restoran Bandar Jakarta, Lingga dan Maya sudah berada di dalam Audi yang dikendarai Lingga untuk kembali pulang menuju Jakarta, kurang lebih 4 jam bersama, cukuplah sebagai awal pertemuan mereka.
Maya mulai menguap di sepanjang perjalanan. Biasanya jam 9, Maya sudah memeluk gulingnya, tak bertahan lama, matanya pelan-pelan kembali terpejam, bersandar di sandaran kursi, kepalanya sedikit tertekuk ke arah samping. Menepikan mobilnya ke sisi jalan, Lingga merebahkan kursi ke belakang supaya Maya bisa tertidur dengan nyaman. Meraih jaket yang dibawanya, untuk digunakan sebagai selimut bagian atas tubuh Maya. Seakan tidak ingin cepat berpisah, Lingga melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Ia tak mau terburu-buru dan seakan tak rela. Tunggu aku Mei, aku akan menyelesaikan masalahku. Lingga berkata lirih dan sangat pelan. Berada di jalan tol, 200 meter lagi akan sampai di rest area. Lingga membelokkan mobilnya untuknya mengisi bahan bakar. Mengantri di belakang dari 3 kendaraan lain di depannya. Sampai tibalah gilirannya. Sudah menjadi kebiasaan saat mengisi bensin, Lingga akan turun dari mobil untuk mengecek dan menyerahkan uang kepada pegawai yang tidak pernah bosan mengucapkan kalimat dimulai dari nol. Saat menunggu aliran bensin sampai terisi penuh, sesosok pria menepuk bahunya. Lingga. Pria itu turun dari mobil yang berada di belakang mobil Lingga dan tersenyum menyapanya. Masih ingat gua kan, Anton? Lingga baru ingat, kalau pria yang sedang mengajaknya bicara, teman sesama jurnalis hanya saja aja beda perusahaan. Pria itu dari media cetak lainnya dan pernah memuat berita pernikahannya dengan Alisa. Apa kabar bro? Pria bernama Anton itu bertanya. Baik Ton. Dari mana lo? Anton bertanya lagi. Gua dari Serpong. Lingga menjawab dengan perasaan khawatir, jangan sampai ia mengetahui keberadaan Maya di dalam Audinya. Bisa jadi trending topik dan makanan empuk untuk para wartawan. Tapi beruntungnya, kaca mobil milik Lingga berwarna hitam pekat. Sebelum obrolannya berlanjut dan tak ingin berlama-lama bicara, Lingga segera masuk ke dalam mobil setelah bahan bakar yang masuk ke dalam tangki mobilnya terisi full. Gua duluan ya, Lingga balas menepuk pundak Anton. Ling, Anton kembali memanggil sebelum Lingga membuka pintu. Lo punya nomor kontak Haris? Haris, gua udah lama lost kontak sama tuh anak, dari terakhir dia reseken di perusahaan bokap lo. Gua juga Ton, tapi 2 minggu yang lalu, Haris mengajukan proposal kontrak untuk mengisi artikel mingguan di surat kabar elektronik. Nanti gua coba cari nomornya. Tang bro, jangan lupa info ke gua ya. Nomor gua masih yang lama. Oke, gua jalan dulu. Membahas Haris, Lingga teringat akan wanita yang masih tertidur pulas di sampingnya. Apa hubungan kamu dengan Haris Mei? Lingga bertanya dengan menengok ke samping melihat Maya, yang tidak terusik tidurnya, sepertinya wanita itu benar-benar mengantuk. Lendra, ya, besok aku harus bertemu dengannya. Keluar tol, mereka telah sampai di kota Jakarta, kota yang menjadi tempat tinggal keduanya. Maya terbangun saat suara Lingga terdengar di telinga. Pria itu membangunkannya untuk bertanya di mana alamat tempat tinggal Maya. Audi itu berhenti di depan gang sesuai yang diarahkan Maya. Aku akan mengantarkanmu sampai rumah Mei, ini sudah malam. Lingga melihat jam di arlojinya sudah pukul 11 lewat tengah malam. Tidak usah bang, daerah sini aman kok, gak jauh masuknya, cuma 50 meter. Alasan yang sebenarnya adalah, Maya harus tetap menjaga pandangan dan omongan orang dengan tidak membawa pria lain datang ke rumahnya. Saat Maya akan membuka pintu, Mei, Lingga memegang tangan Maya dan menatapnya lekat untuk sesaat. Petik 2. Hati-hati, seakan tak rela Lingga harus melepas Maya malam ini. Maya segera turun meninggal Lingga dengan hati yang gamang. Maafkan, Maya bang. Keluar dari kamar mandi, Maya duduk sebentar di kursi meja makan yang berada di dapur, menyeruput teh hangat yang baru saja dibuatnya. Maya menghangatkan perut sebelum ia berangkat meninggalkan rumah menuju apartemen yang telah menjadi rutinitasnya yang baru.